Kemudian sedikit membahas tentang ilmu. Dalam kitab Bustanul Arifin, di pinggirnya, tengahnya kitab Tanbihul Ghafilin. Pengarang ini menjelaskan tentang bagaimana bahayanya kebodohan di dalam agama. Halaman 3, beliau katakan, wa qala fi ayatin ukhra, dan berfirman Allah Ta'ala pada ayat yang lain menjelaskan bahayanya kebodohan. Di dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah ini. Nanti orang-orang di akhirat, mereka orang-orang penghuni neraka, orang-orang yang celaka, yang masuk ke neraka, mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, apa perkataan mereka? Lau kunna nasma'u. Mereka mengatakan, ini menghikayatkan orang-orang yang mereka celaka nanti di akhiratnya. Allah sudah menggambarkan, menjelaskan bagaimana penyebab celaka mereka di akhirat. Penyebabnya itu apa? Apa penyebab mereka tergelincir ke dalam api neraka? Apa penyebab mereka celaka nanti di akhirat, mendapat azab Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah jelaskan. Apa penyebabnya? Allah telah jelaskan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan berkata mereka orang-orang yang ada di dalam neraka Allah, orang-orang yang dilemparkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah, mereka berkata, lau kunna, andai kata kami semua dahulu di di dunia nih, andai kata dulu saya di dunia nih, nasma'u, mendengar nasihat Al-Quran, nasihat Nabi, nasihat ulama, lalu saya melaksanakannya. Awalnya dari apa? Nasma'u, dengar. Kade mata kari keur ngaji tong hees. Ai kulam kira-kira ngadangu moal. Nah, kadenya tong istiqomah ieu menunutan we. Keur ngaji nuhun. Siga daya waktos deui nya. Daya waktos deui gitu. Sok diajar lah, paksakeun, nyaringkeun. Ya, yang mudah-mudahan pendengaran ini bukan hanya yang kita dengar nasihat tersebut, bukan hanya dengan pendengar zahir, dan mudah-mudahan tembus kepada pendengaran batin. Amin ya rabbal alamin. Margi, karena kalau hanya pendengaran ini saja, pendengaran batinnya tuli, itu hanya melewat saja. Tidak masuk, tidak tembus ke dalam hatinya. Ya, ketika tidak tembus, tidak masuk ke dalam hatinya nasihat tersebut, sikap orang itu tidak berubah. Ya seperti itu kelakuannya. Nggak beda sama hari kemarin. Nggak beda sama orang yang tidak berilmu. Nah di sini menjadi catatan untuk kita. Apa penyebab mereka? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan lau kunna nasma'u. Andai kata dulu kami di dunia mendengar, menyimak. Atak tong ngararob, keur ngaji teh ibu-ibu, tak ibu-ibu nusuk ngararob bro teh, bapak-bapak insya Allah teu beda. Ngan nu mineng mah nu kadang teh ibu-ibu wae, teuing nyaritakeun naon, siga eueuh deui waktu keur ngobrol teh. Leres teh ibu-ibu, sik atuh ai keur ngaji mah jempe tah bibir teh kunci, nya sok balem dangukeun kitu, simak. Ya, jangan ngobrol. Karena sadayana, terus sarua bapak-bapak kagak itu ngobrol ke ngaji teh. Kapan saja kita di mana saja sedang mengkaji ilmu, sedang menghadiri majelis taklim, jangan ngobrol.
Fokuskan, simak dengan yang sebenar-benarnya disertai niat yang baik. Simak. Masya Allah. Nah ini pertama, penyebab pertama apa? Mereka masuk neraka karena mereka tidak menyimak nasihat-nasihat agama. Tengah dengek nasihat agama. Nasihat agama dia dianggap nanti radio butut weh. Dihare-harekeun. Diajak karena kasihan hare-hare, dielingan hare-hare, teu narima, tidak mau mendengar. Yang pertama penyebabnya tidak mau tidak mendengar nasihat. Di mana aya nasihat? Di pengajian. Di pasar gitu, sok aya nasihat pasar, unrangkeun ilmu gitu pasar gitu. Di warung, henteu di mall atuh. Henteu di wisata atuh. Henteu ayana di mana? Di pangaosan. Meskipun ada ya sedikit sebagian kecil ada yang mengadakan pengajian di mall, ada di wisata ada, tapi tidak seperti di pengajian, di majelis, di madrasah, di pesantren, di masjid tidak. Karena yang pertama mereka menyesali padahal mereka diberi pendengaran normal oleh Allah. Cik loba nu normal ieu ceuli teh. Pendengaran manusia banyak yang normal, banyak yang tidak normal. Banyak yang normal sebetulnya. Kan nggak ada renge sok. Digeroan ku duit mending hareup. Kadagu teh di sauran ku artos. Kadagu ngan digeroan ku adzan hare-hare. Ngadadak torek. Ya, aya digeroan ku ngaji torek. Digeroan ku adzan torek. Ya, begitu digeroan ku duit mah jol ngadangu. Normal. Kada ulah gitunya itu. Fadhal. Nah, jadi penyebab utama apa yang pertama? Tidak mendengar nasihat agama. Ya, anak-anak santri, kalian kalau ngaji jangan ngantuk. Kalau ngantuk kalian tidak akan mendengar. Jangan ngantuk. Waduh, gimana? Ngaji ngantuk ya. Jangan ngantuk. Ya, nanti ngantuknya pada waktunya kan masih banyak. Ya, usahakan anak-anak santri ya, dengar, simak, fokuskan pendengaran kalian. Ini kita jelaskan ya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ya penyesalan penghuni neraka nanti di akhirat. Yang pertama penyesalan mereka laukunna nasma'u. Waduh siga kumaha kaduhungna. Padahal kuring teh ceuli normal, suku normal, panon normal, sagara normal, tapi kunaon bunga ngadengkeun nasihat. Nanti orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat agama nanti akan menjumpai penyesalan. Ajeungna geus ngajak, pangajianna geus aya kunaon teu daek ngadengkeun keneh wae. Nanti akan terasa ya penyesalan yang sangat dalam. Kaduhung natu manfaat. Penyesalannya tidak ada gunanya. Meskipun nangis habis-habisan nanti di akhirat tidak berguna. Meskipun keluarnya bukan air mata, darah pun tidak bermanfaat. Mun erek ceurik jeung ceurikan dosa mata ayeuna di dunia usumna. Rek jeung ceurikan urang kana ngalakonan maksiat ayeuna di dunia usumna. Jeung ceurikan kusabab urang tinggalin ibadah ayeuna tah usumna. Lain ke di akhirat mah lain usum. Di akhirat mah usum gajihan. Di akhirat mah usum lain usum gawe, lain tah usum gawe na ayeuna. Usum gawe mah iraha ayeuna, usum gawe mah di dunia. Usum ibadah mah ayeuna. Rek getol amal soleh ayeuna, rek getol sedekah ayeuna. Tong ngadaguan geus maot teh saudara. Tong ngadaguan kayak di abdi mah buya bade sedekah teh kayak tos pupus. Gitu. Rek sedekah ke di akhirat teu manfaat. Lain usumna. Rek getol sedekah ayeuna di dunia. Rek getol ngaji ayeuna di dunia. Rek getol amal soleh ayeuna di dunia. Ayeuna lain ke iraha. Rek hade ka kolot ayeuna lain ke di akhirat. Ayeuna lain ke lain. Ayeuna. Engke mah usum gaji. Engke mah masing-masing rek digaji ku pangeran. Rek dibales artinya. Ya, usum balesan. Ya, ai balesan teh gajihan teh nya kumaha gawena we. Ya, kumaha pada melana baheula di
Ketika dia taat kepada Allah, mengutamakan perintah Allah, Masya Allah, sangat beruntung orang tersebut. Amin. Sebaliknya orang yang menyepelekan perintah Allah, tidak peduli dengan perintah-perintah Allah, dengan aturan Allah, hati-hati nanti di akhirat. Murka Allah sangat dahsyat nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama apa? Penyebabnya tidak mendengar apa? Nasihat agama. Ya, hati-hati ya. Maka kita istiqomahkan terus, istiqomahkan. Meskipun hanya 1 jam, 2 jam, setengah jam, istiqomah terus. Yang mudah-mudahan ini menjadi penyelamat kita kelak di akhirat. Amin. Au naqilu. Yang kedua, atau kami mengerti. Lamun kuring ngarti baheula nya, ngarti parentah Allah teh matak nguntungkeun. Larangan Allah teh matak nyilakakeun. Ngarti, tapi kudu ngarti. Kan aya yang ngarti teh kudu ngadenge heula jong ngarti itu ngadenge atuh para rukuh atuh. Ya, mimitina hayang ngarti teh kudu ngadangu di mana? Tina ngadangu heula. Dari mendengar, oh informasi tentang agama ini seperti ini, hukum ngerti dulu, dari mendengar dulu, baru ada ngerti lalu dipahami. Oh ternyata kita hidup ini harus memperjuangkan perintah Allah. Oh ternyata kita hidup ini harus meninggalkan larangan Allah. Awalnya dari mendengar, sudah mendengar lalu dihayati, dipikirkan, ya. Ngerti karena agama, tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dilakukan, mana yang jangan dilakukan, harus ngerti. Artinya mereka celaka masuk neraka karena mereka tidak mengerti, artinya bodoh. Bodoh. Maka mereka mengatakan ma kunna fi ashabis sa'ir, maka tidak akan ada kami semua menjadi penduduk neraka sa'ir. Nah ini penyebabnya 2 macam. Mereka tergelincir masuk ke dalam neraka Allah, diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Karena yang pertama, mereka tidak mau menyimak nasihat, sombong. Tuh butuh nasihat. Budak kamari, budak kamari. Cantang tuh bener ngomong lagi. Gitu dah. Sok aya gitu dah. Temenang gitu, tekengeng gitu. Kalau ada orang yang menasihati kita, meskipun siapapun, dengar, simak. Meskipun yang memberi nasihat anak kita, anak yang kecil. Meskipun yang memberi nasihat kepada kita, istri kita atau suami kita. Atau meskipun yang memberi nasihat itu adalah orang yang di bawah kita umurnya. Meskipun yang memberi nasihat kepada kita bukan guru kita, tapi mereka ulama Allah. Dengarkan, simak. Kardas. 2 penyebabnya mereka menjadi penghuni neraka. Yang pertama karena mereka tidak mau menyimak nasihat-nasihat agama. Kadek bahaya jelema teu daek ngaji. Bahaya tah. Ya, diuningakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Fa akhbarallahu taala annahum saru min ahlin nar li jahlihim. Beliau menyimpulkan fa akhbara, maka memberitahu Allah Ta'ala annahum, akan sesungguhnya mereka penduduk ahli neraka, saru adalah menjadi mereka min ahlina, dari penghuni neraka. Apa penyebabnya? Li jahlihim, karena kebodohan mereka. Jadi cukup boga modal bodoh teu daek ngaji keur tisoledat ka neraka. Cukup jelma teu daek ngaji, jelma ngukut bodoh dina agama, cukup keur modal cilaka ke di akhirat. Teu kudu nu sejen-sejen deui, sabab tina bodoh teh geus sagala doraka bakal kapapai. Tina teu ngarti kana agama, sagala kamaksiatan zahir, kamaksiatan batin bakal kapapai. Na'udzubillah min. Nah ini bahayanya orang yang tidak mau menerima nasihat. Hati-hati. Ya, kalau kita nggak mau hadir majelis salim, hati-hati. Kalau kita nggak mau ngaji, hati-hati. Nih Allah sudah jelaskan. Ya, mereka ahli neraka. Penyebab mereka masuk neraka, penyebab mereka celaka masuk ke dalam neraka. Lau kunna nasma'u
au naqilu ma kunna min ashabis ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata sadayana. Gitu ya. Juga di dalam kita mencari ilmu niat. Perbaiki niat. Ya, niat lillahi. Nanti kalau niatnya baik itu sudah otomatis. Al-Imamul Haddad mengatakan radhiyallahu anhu, ya, man hasunat niyatuhu hasuna amaluhu. Wa man khabusat niyatuhu khabusa amaluhu. Orang yang baik niatnya, baik niat thalabul ilminya baik lillahi, itu pasti beda. Ada perbedaan dengan niat orang yang mencari ilmu, mengajarkan ilmu bukan karena Allah. Orang yang cari ilmu lillahi ta'ala itu diberikan keistimewaan istiqamah oleh Allah SWT. Istiqamah terus. Karena niatnya lillahi ta'ala. Bukan karena orang, bukan karena kiainya, bukan karena ustadznya, tapi karena Allah. Ya, bukan karena yang menyampaikannya itu kiai, bukan, pokoknya karena Allah dia. Mencari yang diharapkan ridha Allah di dalam mencari ilmu, di dalam menerima nasihat. Itu. Harus. Jadi orang yang benar niatnya, kalian nih santri, kalau benar kalian niatnya dalam mengaji, pasti kalian rajin. Pasti kalian ada kesungguhan di dalam mencari ilmu. Ketika kalian malas-malasan, nah berarti ini niatnya kurang beres ini. Belum benar niatnya. Ya, belum benar niatnya. Kenapa? Karena sangat pengaruh niat ini. Waman hasunat niyatuhu hasunah, pasti benar amalnya, benar kelakuannya. Ketika benar nih niatnya. Sebaliknya, waman khabusat niyatuhu khabusa amaluhu. Siapa orang yang jelek niatnya, pasti jelek amalnya. Ya, gara-gara apa? Niatnya jelek. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita niat yang baik. Allah robah niat kita yang busuk dijadikan niat yang baik. Yang mengajarnya, yang mengajarkannya, yang menerima ilmunya, yang belajarnya. Allah perbaiki niat kita semua. Allah perbaiki niat kita semua. Allah perbaiki niat kita semua. Yang tidak baik niatnya menjadi baik. Yang tidak ikhlas niatnya menjadi ikhlas. Yang tidak ikhlas niatnya menjadi ikhlas. Yang niatnya untuk dunia karena dunia, Allah robah untuk ridha Allah. Untuk akhirat. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang saleh. Yang saleh. Yang salihah. Allah selamatkan kita semua dari berbagai musibah fid dunia wal akhirah. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, ilmu yang barokah, yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bi jahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sirri min Qur'an al-Fatihah.